Shalom semuanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, Engkau urapi setiap daripada kami Tuhan, supaya kami benar-benar mendengarkan Engkau, supaya kami benar-benar melakukannya ya Bapa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Shalom semuanya, puji Tuhan. Kita masih di dalam suasana libur yang cukup panjang, tapi tentunya kita tidak pernah lupa untuk terus bersekutu di dalam Tuhan. Ya, tema kita adalah practicing humility, yang artinya mempraktekkan kerendahan hati. Mempraktekkan kerendahan hati ini mungkin secara sebagai anak Tuhan kita menganggap bahwa ini sebuah hal yang gampang gitu ya. Kita bisa melakukannya karena kita tahu Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Dan secara manusia, kita tentu sangat senang kalau kita dipuji. Kalau kita diperhatikan, diberikan prioritas-prioritas, dihargai. Secara manusia kita semua nggak ada yang mau diremehkan. Tentunya kita butuh yang namanya validasi dari orang-orang lain di sekeliling kita. Kalau kita dianggap, kalau kita diprioritaskan, diberikan kursi yang spesial, tentunya itu semua adalah kebutuhan setiap manusia. Karena validasi ini sangat-sangat dibutuhkan, terutama manusia-manusia di akhir zaman ini ya. Kita melihat, mendapati bahwa sekarang udah banyak banget yang disebut dengan NPD. Orang-orang yang sangat butuh dipuji, diperhatikan, dia yang lebih dari segalanya, dari semua orang ya. Jadi NPD ini sangat sangat dieluk-elukan hari-hari ini. Eh, Pengakuan-pengakuan itu sangat dibutuhkan ya. Tiba-tiba ada sebuah mental illness yang ter apa namanya, tercuat ke bumi karena faktor dari media-media yang sudah merusak setiap daripada manusia akhir-akhir ini, sehingga mereka menonjolkan dirinya dengan berbagai macam cara supaya orang lain bisa melihat dan dia mendapatkan validasi dari dunia ini. Ya, Bapak Ibu, keakuan, kesombongan itu kita bisa menjadi orang-orang yang menginginkan bukan milik kita, ya. Apa yang bukan menjadi milik kita itu tiba-tiba kita sangat ingin menjadi seperti itu. Kita sangat ingin menjadi influencer, sangat ingin menjadi orang yang dikenal gitu ya. Sehingga kita mencari jalan untuk bisa menjadi seorang yang terkenal. Hari-hari ini hampir semua orang bisa terkenal, hampir semua orang. Saya punya beberapa teman tiba-tiba udah jadi influencer yang dikenal banyak orang di setiap bidangnya gitu ya. Hampir semua orang bisa menjadi orang yang dikenal orang, mendapatkan validasi dari orang-orang, bahkan udah ngawur, udah kacau pun dikenal orang, dan sangat gampang hari-hari ini, ya. Jadi caranya gimana? Caranya yang paling gampang adalah menjatuhkan orang lain. Supaya apa? Supaya diri kita sendiri bisa menonjol, bisa diangkat. Untuk menjatuhkan orang lain dengan cara apa? Gampang. Perkataan kita bisa menjelek-jelekan orang lain. Berita hari-hari ini sangat gampang diangkat ketika kita menjelek-jelekan orang lain. Ketika kita apa namanya me, eh, memberikan pernyataan-pernyataan palsu, pernyataan-pernyataan yang menjatuhkan orang lain itu dengan sekejap kita bisa menjadi orang yang diterima oleh banyak orang. Bahkan bukan hanya secara positif, tetapi secara negatif. Ya, banyak hari-hari ini orang dikenal dengan caranya yang negatif. Caranya yang menjatuhkan orang lain. Nggak ada orang yang lebih terkenal daripada orang yang menjelek-jelekan orang lain atau orang yang jahat yang kita lihat di media. Kita tahulah beberapa orang artis, bahkan
orang-orang di dunia politik, waktu dia melakukan hal yang negatif, itu langsung tercuat di media-media dimanapun media itu ada. Kita dengan gampangnya mencari berita-berita itu, dengan berita-berita yang negatif. Jadi untuk menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang bervalidasi, menjadi orang yang diakui, dengan gampangnya kita melakukan hal yang negatif. Dan itu paling cepat dikenal banyak orang. Sampai akhirnya orang itu bisa dibilang NPD segala macam gitu ya. Jadi sekarang ini, hari-hari ini udah semakin jahat. Kita udah dijauhkan yang namanya kerendahan hati. Kesombongan itu sangat dieluk-elukan hari-hari ini. Kita bisa melihat contoh-contoh, tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba terkenal dengan pernyataan-pernyataannya yang begitu frontal gitu ya. Sepertinya orang ini sangat hebat, padahal pernyataannya kosong gitu ya, nggak ada artinya. Cuman kayak premanisme atau berani-beranian, sok tahuan gitu ya. Tetapi bisa terkenal tiba-tiba orang itu. Dan akhirnya ujung-ujungnya di penjara. Di penjara udah bukan hal yang menakutkan lagi hari-hari ini. Ya 20 hari, 40 hari itu lewat begitu aja. Yang penting apa? Pembuktian diri. Gue berani, gue bisa nongol di media, gue bisa diterima orang bahwa gue adalah orang yang hebat, gue orang yang berani, gue bisa ngelawan semua orang. Hari-hari ini saya melihat banyak sekali teman-teman saya yang sudah menjadi influencer-influencer, dengan cepat mereka dikenal banyak orang, tiba-tiba mulai berdatangan dan mengakui bahwa mereka membutuhkan Tuhan, dan mengakui bahwa mereka merasa kosong, mereka merasa sepi, mereka membutuhkan Tuhan. Hal ini nggak gampang, Bapak Ibu. Kalau tidak adanya Tuhan dalam kehidupan kita, nggak akan mungkin kita akan kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, hari-hari ini dimanapun kita berada, harus kita beritahukan siapa Tuhan yang menjadi juru selamat dalam kehidupan setiap daripada kita. Dalam Filipi 2 ayat 5-8 bunyinya begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini adalah contoh bahwa Allah kita, Tuhan kita sudah turun mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia menjadi seseorang, ya, merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ini adalah contoh. Kristus adalah teladan kita. Kita melihat bagaimana Tuhan kita itu mau menjadi serupa dengan manusia. Dia mengajarkan bahwa kerendahan hati sangat penting untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama. Kita tanpa Tuhan, kita nggak akan punya hubungan yang harmonis dengan sesama, dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan orang-orang di sekeliling. Tanpa Tuhan, kita nggak akan bisa punya hubungan yang harmonis. Di sini dia mengajarkan, dia turun menjadi serupa dengan manusia. Terus siapa kita kalau kita mau mencari validasi di dunia ini? Mencari kesenangan, kehebatan, diakui di mana-mana. Oh, orang bilang saya hebat, orang bilang saya pintar, orang bilang saya eh, eh, banyak hal, ya. Sehingga kita akhirnya menganggap bahwa kita hebat, kita kuat. Tanpa kita sadar, Tuhan yang kita sembah itu sudah turun ke bumi ini untuk menebus dosa-dosa kita sampai harus mati di kayu salib. Untuk apa, Bapak Ibu? Itu contoh teladan bagi kita semua untuk supaya kita pun menjadi orang-orang yang rendah hati.
untuk menjaga hubungan kita yang harmonis. Berapa banyak terjadi banyak konflik di mana-mana. Dari kita masih kecil sampai kita sudah dewasa, konflik itu kita dapati. Nggak pernah ada ketenangan sedetik pun dalam kehidupan ini. Tetapi puji Tuhan ada Tuhan. Tuhan terus mengajarkan kita bahwa kita sadar penuh, damai sejahtera Tuhan itu tidak akan tergoncangkan dengan apapun. Dan di sini Tuhan mengajarkan kita untuk kita menjadi orang yang rendah hati, melatih kerendahan hati. Enggak gampang di tengah dunia yang penuh dengan validasi ini, enggak gampang. Tetapi di sini sekali lagi diingatkan, kita sebagai anak-anak Tuhan itu berbeda. Kita harus menjadi orang yang rendah hati, orang yang dapat menjaga hubungan karena ada Tuhan di dalam kita. Waktu Tuhan keluar dari kita, waktu kita menjauh dari Tuhan, tidak akan ada yang namanya kerendahan hati. Kita akan mencari validasi kehebatan. Kita akan terus, mungkin kalau kita suka sekolah, kita akan sekolah setinggi-tingginya. Untuk apa? Mencari validasi. Untuk apa? Merasa hebat-hebatan. Tetapi di dalam Tuhan, kalau kita mau sekolah sampai setinggi-tingginya, untuk apa? Mencari kebenaran, mencari siapa Tuhan itu, apa namanya, mendekatkan, mengenal lebih dalam lagi siapa Tuhan yang kita sembah. Itu kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kalau di luar sana, di luar Tuhan, kita akan cari validasi. Kita akan cari bagaimana orang mengakui kita. Wih, hebat kita, kita ahli, expert. Lalu kita bisa ngawang-ngawang, ngambang-ngambang karena dipuji orang. Sebenarnya nggak perlu kita dipuji. Kitalah orang yang ahli-ahli di dalam Tuhan. Apapun yang kita lakukan akan Tuhan buat berhasil. Kalau kita sungguh-sungguh selaras dengan firman Tuhan. Nggak perlu cari validasi. Kita adalah orang-orang yang akan menjadi contoh teladan kok. Kitalah orang-orang yang akan diangkat Tuhan. Dimanapun kita berada. Jadi anak-anak Tuhan nggak perlu cari validasi. Tetapi di sini Tuhan balikkan keadaan. Kerendahan hati. Kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati. Supaya apa? Supaya terus banyak jiwa-jiwa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Dalam Yakobus 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau kita masih terus mengingat masa lalu kita, dendam dengan kejadian-kejadian di mana kita dipermalukan, dendam dengan kejadian-kejadian di mana kita hancur, marah kepada orang tua kita, kecewa kepada anak-anak kita, dan lain sebagainya. Kalau itu masih terus kita lakukan, kita bukan orang yang rendah hati. Kita orang yang masih ada di dalam kesombongan, kecongkakan. Kalau kita rendah hati, kita tidak akan mengingat hal-hal itu lagi. Kita akan dijahatin, disakitin, kita akan diam saja. Karena kita tahu, kita ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan meronta-ronta. Kita tidak akan apa namanya ngamuk dan lain sebagainya karena apa namanya kita dijahatin, kita dikecewakan sama orang lain. Enggak, kita tidak akan melakukan hal itu karena kita orang-orang yang rendah hati. Ya, di sini dikatakan Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Kalau Anda congkak, Anda sombong, Anda perlu validasi, Tuhan nggak akan mengasihani saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, ya saudara tanggung sendiri akibatnya. Tetapi waktu kita rendah hati, apapun yang kita minta, apapun yang kita doakan, kita rindukan. Di sini Tuhan katakan, Dia mengasihani orang yang rendah hati. Ya, Bapak Ibu, kalau kita rendah hati, kita tidak akan mengalami hal-hal yang mengecewakan. Kita tidak akan gampang tergoncangkan dengan kekecewaan yang akan dilemparkan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita tidak akan tergoncang dengan badai-badai kehidupan. Karena apa? Dengan rendah hati kita tahu
bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan mau tergoncangkan. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang datang kepada saya. Orang ini adalah seorang influencer yang sangat dikenal, sangat hebat, sangat kaya, tetapi tiba-tiba ambruk karena dia jauh daripada Tuhan. Hampir mati menurut dia. Dia hampir mati karena ada kesalahan yang dia buat sampai dia hampir mati. Dan dia sangat ketakutan. Waktu dia hampir mati, dia sangat ketakutan dan dia nangis-nangis minta tolong sama Tuhan. Dan waktu dia dengan rendah hati minta tolong kepada Tuhan, tiba-tiba orang ini yang udah hampir mati di rumah sakit, tiba-tiba Tuhan sembuhkan. Tiba-tiba, Bapak Ibu. Waktu dia dengan rendah hati mengakui bahwa dia butuh Tuhan, tiba-tiba Tuhan datang dan menolong dia yang hampir mati itu. Dan saat ini dia benar-benar takut kalau dia jauh daripada Tuhan. Seorang yang sangat hebat hari-hari ini, seorang yang dielu-elukan, bahkan fotonya sangat berharga bagi orang-orang tertentu karena dia seorang influencer. Tetapi waktu dia jauh daripada Tuhan, kehidupannya hancur, bahkan hampir mati Bapak Ibu karena sakit. Tetapi waktu dia merendahkan hatinya, dia panggil Tuhan, dia cari Tuhan, saya butuh Engkau. Tiba-tiba orang ini sembuh dan tiba-tiba dia diubahkan, tiba-tiba dia mau meninggalkan segala sesuatunya sampai ada pernyataan-pernyataan dia yang membuat saya tercengang bahwa dia akan meninggalkan dunia influencer ini untuk melayani Tuhan. Wow, hari-hari ini Tuhan mengadakan percepatan bagi kita semua yang rendah hati, Bapak Ibu. Jadi apapun yang Bapak Ibu sekarang sedang lakukan, yang Bapak Ibu mungkin dianggap orang, ya, mungkin Bapak Ibu hebat di dalam di dunia tertentu gitu ya, di bidang tertentu. Tetapi waktu Bapak Ibu melakukannya dengan rendah hati, Tuhan akan bukakan banyak jalan. Tuhan akan bukakan jalan-jalannya sehingga banyak juga jiwa-jiwa yang datang dengan dengan apa yang kita lakukan hari-hari ini. Kalau kita ada di dalam Kristus Yesus, kita akan dengan rela untuk saling menasehati. Kita nggak akan cuek. Waktu saya ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang sedang depresi, Bapak Ibu, mereka punya ungkapan begini. Ya, memang lebih baik jadi orang yang cuek supaya kita terhindar dari depresi, terhindar dari overthinking. Saya bilang, saya nggak setuju dengan kata cuek. Saya setuju dengan kata pertobatan. Kalau kita bertobat, kita tidak akan menjadi orang yang cuek. Kita akan menjadi orang yang peduli. Dengan apa? Dengan jiwa kita. Nggak usah orang lain dulu deh. Jiwa kita dulu dipeduliin. Jangan cuek. Kita berobat, kita mau sembuh. Kita mau merendahkan hati kita, supaya kita sembuh. Caranya gimana? Ya kalau kita butuh untuk dikonseling, konseling lah. Cari konselor-konselor di gereja. Atau mau yang profesional, tapi yang di gereja. Ada kok yang profesional. Mungkin psikiater yang profesional. Carilah untuk kesembuhan batinia kita, jiwa kita. Ya, karena untuk mengakui kalau kita ini mengalami depresi, mengalami mental illness, itu perlu kerendahan hati. Kita menganggap kita hebat, ternyata kita sedang depresi. Ya, kalau kita peduli dengan kehidupan kita, dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, suami, istri, pasangan kita, atau orang tua kita. Kalau kita peduli dengan keadaan mereka, sembuhkan diri kita. Pulihkan diri kita dengan hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Ya, dan kita akan dengan rela untuk saling menasehati. Enggak cuek. Kata cuek itu saya sangat tidak setuju. Kita akan dengan rela untuk saling menasihati. Kenapa itu orang sekarang udah jauh dari Tuhan? Udahlah, itu urusan dia. Nanti juga balik sendiri. No, bukan itu.
Ya, dengan rela untuk saling menasihati, bukan dengan menghakimi. "Hei, kamu ya, kamu tuh sekarang udah jahat, kamu tuh sekarang udah begini, makanya cari Tuhan. Lihat tuh kamu sekarang udah sakit kan." Bukan, bukan begitu. Tapi dengan rela menasehati dengan lemah lembut, kerendahan hati. Kita menasehati, menghiburkan, mengajak teman-teman kita bersekutu bersama, mengobarkan kasih mesra dan belas kasihan. Bukan dengan kekerasan, penghakiman, akhirnya orang itu bukannya mau bertobat, takut kabur. Waktu kita ketemu dengan orang-orang yang menghakimi, "Makanya lo harus begini, harus begitu. Kalau lo deket sama Tuhan nggak mungkin lah lo kayak begini." Cara kita ngomong aja udah buat orang kabur, Bapak Ibu. Tetapi dalam Kristus kita ada kelemah lembutan, peduli dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita mau, "Oh, kasihan teman kita ini kalau nggak dikasih tahu dia akan kejauhan, lebih jauh lagi, eee, di luar Kristus." Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita akan rela untuk menasehati, "Oh, nanti malah dibalikin, dihakimin, nanti dia malah balik marah sama saya." Kalau kita dengan lemah lembut menegur, dia nggak akan marah, malah dia sangat, apa namanya, berterima kasih. Dengan lemah lembut kita tegur, mengingatkan, "Eh, jangan kejauhan loh, lu tuh hebat. Tapi kalau lu dipakai Tuhan, lu tuh harus menjadi orang yang rendah hati. Jangan jangan sombong, karena sombong itu, ini masa depannya setan, ya jangan diambil." Ya kan, masa depannya setan itu sombong, ya. Dia keluar daripada Tuhan karena apa? Kesombongan. Jangan kita, berebutan sama setan dengan kesombongan-kesombongan kita, "Oh, enggak kok, saya yang paling benar, enggak kok, dia yang salah." Enggak perlu, ya. Kita nggak perlu cari siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi waktu ada kerendahan hati, maka hubungan kita akan harmonis. Nggak usah cari-cari, apa namanya, siapa yang salah, siapa yang benar, nggak usah. Kita duluan yang minta maaf. Walaupun kita yang benar, tapi kita duluan yang minta maaf. Karena apa? Kita harus dengan rendah hati. Dalam Amsal 2 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya, di sini kalau kita, eee eee, apa namanya, mau dihormati, mau punya kehidupan, kekayaan dalam kehidupan, kerendahan hati, ya. Tuhan mengasihani kita. Dia memberikan kita kehormatan dan kehidupan. Untuk itu kita semua harus menjadi orang-orang yang rendah hati. Amin. Jangan sampai kita dijauhkan, apa namanya, dari kerendahan hati ini karena, validasi-validasi yang kita inginkan, ya, pengakuan-pengakuan, ya. Hidup dalam kerendahan hati dan selalu bersikap rendah hati memang bukan perkara mudah. Sebab itu kita harus melatih diri kita untuk punya sikap menjadi orang-orang yang rendah hati supaya kita dapat, eee, menjadi harmonis dalam hubungan sesama kita. Cara hidup seperti ini yang Tuhan inginkan, ya, ini membawa, kita pada sikap untuk mendahulukan segala sesuatunya untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Kalau kita rendah hati, kita punya karakter Kristus di dalam kehidupan kita, siapa yang dimuliakan? Tentunya Tuhan yang kita sembah, ya, bukan karena kehidupan kita, karakter kita sampai akhirnya, "Ih, kok orang Kristen begitu amat ya? Saya kecewa sama orang Kristen. Saya nggak mau lagi." Akhirnya lock out, ya, dari kekristenan. Karena apa? Kecewa dengan adik kita, dengan orang tua kita, dengan pasangan hidup kita yang katanya rajin ke gereja, yang katanya, apa namanya, dekat sama Tuhan, tetapi karakternya nggak banget gitu ya, bukan nama Tuhan yang dipermuliakan. Akhirnya banyak orang lock out karena kita gitu, dan ini jangan sampai terjadi. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan melalui karakter, Kristus yang ada di dalam kita. Bapak Ibu, kita ke breakout room. Pertanyaannya adalah, mengapa sikap rendah hati harus selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, mengapa sikap rendah hati harus selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, bagaimana cara melatih diri agar kita semua bisa rendah hati,
bagaimana caranya? Kita saling berbagi supaya kita semua sama-sama dikuatkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, Kau kuatkan kami, segarkan kami Tuhan. Biarlah kami dapat terus belajar Tuhan, menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang takut akan Engkau, selaras dengan firman-Mu Tuhan. Dan kami adalah orang-orang yang berbeda. Kami tidak akan tergerus dengan apapun yang dilemparkan dunia atas kehidupan kami. Tetapi kami adalah pengikut-pengikut Kristus. Ada karakter Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga kami berbeda dengan orang-orang di luar sana. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.